seluruh Pulau Jawa bahkan Sumatera, saya akan hancurkan tesis Imaduddin, dan insya Allah PWI akan kembali kepada tangan saya. Hati-hati, ada sebuah klan, di antaranya klan Ba'ali ini suka mengklaim-klaim, dan kita jangan sampai tanah ini diberikan secara cuma-cuma kepada mereka. Baik. Walaupun mereka itu menjual nama Rasulullah, karena sebetulnya mereka itu ternyata secara ilmiah bukan cucunya Rasulullah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Tarim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya, loh hadrati Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam, ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul, betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu gerbong pisang apa-apa, bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Ini jelas sekali sebetulnya penjelasan dari Tengku Qori, sangat jelas sekali. Nanti versi video panjangnya bisa Anda tonton secara mendetil, karena setelah ini akan kita tampilkan video aslinya tanpa dipotong. Lalu kemudian Habib Qori membuat pernyataan telah merampungkan antitesis yang tinggal dicetak. Ia menegaskan akan membuktikan keberadaan leluhur Ba'alwi mulai dari abad ke-5 Hijri sampai 15 Hijri. 102 referensi untuk mensahihkan nasab Alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Lalu begini penegasan dari Tengku Qori akan itu semua. Tengku Qori sudah melakukan penelitian, sama sekali tidak pernah tersebutkan leluhur Ba'alwi dari mulai abad ke-5 Hijriah hingga abad ke-9 Hijriah. Coba kita simak dulu. Nasab Ba'alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Bila mana nih Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'alawi batal, Kiai Mat benar. Ya, gitu loh. Kenapa? Fakta, data. Gitu loh. Hujah dan dalil. Hujah dan dalil. Penting kalau nggak ada data mah rungkat semua itu. Penting itu. Pelajari yang benar, yang lurus. Nah sekarang kok ada orang namanya Ubaidillah tidak terdata dalam kitab-kitab nasab tempo dulu. Dari kitab nasab yang mutasir riwayat nggak ada. Wong riwayatnya nggak ada. Bagaimana wujud orang tanpa ada riwayat? Itu namanya dongeng sebelum tidur. Gitu loh. Halusinasi, nama orang dibuat-buat itu. Kalau Ubaidillah ini orang biasa, ya ustadz Iqra lah, wajar nggak ada yang kenal papan. Tapi kalau dia sekali berpapa Prabowo, sekali berbapak Jokowi, sekali berlebih dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, sekali bergus Dur, ilok agak yang tahu. Gue bingung. Masa surat cinta aja kagak ada? Ahmad bin Isa terverifikasi tukilan orang yang menukil khobar dari dia. Ahmad bin Isa. Lah Ubaidillah mujtahid mutlak. Imam Syafi'i punya karangannya, Imam Ghazali punya karangannya. Dia jangankan karangan, surat cinta ge kagak ketemu. Nggak pacaran dia kali. Mungkin zaman dulu orang pacaran kan. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya paham ya, enggak kan? Jelas tidak kira-kira? Jelas. Jadi nasab Alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Ya. Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10. Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan Ya. 5 abad. Ya.
6 abad. Belum saya bongkar, Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Rungkat kali ini saya bongkar. Silakan. Nah, ini sebuah memori yang tidak pernah bisa kita lupakan tentang sosok yang fenomenal, yakni Habib Qori versus Tengku Qori ini. Salah mencintai lebih baik daripada salah Membenci. Lebih ini orang dicintai. Repot. Ini cocok nih, ini istilahnya bagus ini. Iya kan, orang itu makalah itu nggak ada datanya, bikinan. Mahamba nggak perlu dalil. Iya, mahamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Pan ada nyanyinya. Jika benar cinta itu buta. Iya. Kalau ada Bu Goma enak ini. Iya. Kita semua menolak lupa dengan berbagai macam argumentasi ini. Ada memori yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Ini menjadi catatan dan pelajaran sejarah bagi kita semua. Ketika seorang Tengku Muda Qori dengan beraninya mengedepankan integritas keilmuannya, berani menyatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil, sampai karena dengan gayanya hampir beliau menghadapi persekusi di kediamannya, lantas kemudian di backup oleh PWI Laskar Sabilillah. Bahkan sampai ketika beliau keselintut ngomong Ba'alawi Jahannam, walaupun saya secara pribadi dan teman-teman para kiai dan pengurus PWI sangat tidak setuju dengan ucapan tersebut, ujaran itu, ketika Tengku Qori mengatakan Ba'alawi Jahannam. Woi, Ba'alawi Jahannam. Natap lo rungkat, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Allah ya Rabb. Lantas berujung kepada ribut di media sosial, di TikTok, sampai akhirnya membawa hampir terjadi peristiwa benturan antara Bahar Smith dan Tengku Muda Qori, yang Bahar Smith membawa pasukan yang cukup banyak, sedangkan Tengku Qori sendiri yang beliau mungkin terpaksa melipir ke Kresek, dalam tanda kutip mungkin minta perlindungan dari Kiai Imad dan Laskar Sabilillah. Ini sebuah cerita-cerita yang harus kita ambil pelajarannya tentunya. Nah, ketika kita menyaksikan fenomena Habib Qori yang kemudian katanya dalam tanda kutip sudah membela Ba'alawi, coba kita lihat di video ini. Ada kesungkanan sepertinya Habib ini untuk berjabatan tangan dengan beliau. Bahkan lantas kemudian coba kita simak peringatan Habib ini terhadap Tengku Qori. Mohon diridhakan, mohon dibuahkan kemaafan. Yang penting sebagaimana dulu Khalid bin Walid memerangi Islam, nah ente sekarang juga begitu. Ya. Nah, coba Anda simak, Anda perhatikan, adakah wibawanya lagi Tengku Qori yang kita anggap sebagai seorang ulama yang punya kapasitas intelektual? Di sini justru sedemikian rupa dia tidak ada nilainya, bahkan di warning sedemikian rupa ketika dia bersama masyarakat muslimin pada umumnya. Dia dihormati karena keilmuannya, tapi ketika dia hadir di forum tersebut, pada dasarnya dia bukan siapa-siapa. Dan ada yang menarik sebetulnya dari pernyataan Habib Qori. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu. Dia mengatakan kesadarannya itu muncul setelah dia pulang ke Aceh dan ketemu gurunya. Nah, nanti dulu. Saya memiliki rekaman video yang sangat panjang terkait dengan bagaimana pemikiran genuine Tengku Qori setelah pulang dari Aceh. Video ini adalah video ketika Tuan Muda Qori pulang dari Aceh, mampir ke Lampung. Ketika mampir ke Lampung, kemudian mampir ke kediaman saya di Sekretariat PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung, dan beliau setelah pulang dari Aceh dengan penuh semangat dan mencerahkan, membangun argumentasi yang lengkap tentang kajian beliau mengenai sosok Ba'alawi, dan memastikan ketika itu Bani Ba'alawi dipastikan bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Agar tidak penasaran, Anda bisa simak video ini. Bagi yang pernah menontonnya, Anda bisa simak kembali untuk menguatkan pemahaman bagi kita semua. Ya, tepuk tangan dulu, silakan. Tepuk tangan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika yang dikenal dengan nama Gus Idrus Ramli, apa Kiai Idrus Ramli ya? Kira-kira gitulah. Beliau mengatakan Raja Dangdut Rhoma Irama, ya kalau nggak salah itu. Beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bahasa. Sebetulnya sentimen itu. Sentimen. Sentimen. Kalau mau jujur ya, mau adil ya. Kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil ya. Yang biasa-biasa suka cetin mesum, jangan juga dijadiin imam besar, kan begitu. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, iya. Soal benar apa tidak, yang jelas isunya merebak dan tidak diselesaikan secara jantan, malah lari ke Arab, kan gitu kan. Nah itu jangan jadi imam besar. Iya nggak? Ya. Nah, iya. Terus kalau kita lihat dari seorang itu kan punya hobi atau punya suatu pekerjaan. Yang penting orang itu punya ilmu. Betul. Rhoma Irama itu orang pesantren loh. Soal dia pemain musik, pedangdut itu khilafiyah. Betul. Ada ulama yang membolehkan, ya. Juga ada ulama yang mengharamkan, walaupun banyak ulama Syafi'iyah tidak membolehkan, ya, secara umum, ya. Terlepas dari itu, berapa banyak orang yang menjadi supir, ya, bahkan budak, ya, budak itu kan hamba sahaya. Ya. Di zaman sahabat itu ada budak malah jadi rujukan. Kalau ditinjau pekerjaannya hina budak. Ya, sebetulnya pekerjaan itu nggak menjadi patokan dalam menjadi rekan rujukan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang jadi patokan itu menguasai kemampuan ilmu. Ya. Kalau Bung Rhoma Irama, ya, yang di masa tuanya dia ingin istiqomah untuk menjadi seorang guru, dan beliau pernah nyantri, pernah nuntut ilmu, dan saya pernah melihat dia berceramah dengan nada dan dakwanya, ya, di masa tua dia saya tahu orang yang namanya nyantri kan tahu kitab kan, ya kan, ilok orang bisa baca kitab kuning, ya enggak? Ketika dia meneliti, mempelajari tesis Kiai Imad, sebagaimana saya dulu, ya, yang ingin merungkat Kiai Imad tapi orang jadi malah jadi pembela sampai sekarang gitu. Oh, ceritanya mau ngerungkat tadinya. Wah, mau rungkat. Kalau saya mah orangnya paling ya, mohon maaf, saya itu jiwa saya itu bukan ngagul nih, apa adanya saya mah, Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh, dana dewek saya mah, Pak. Saya main gaya-gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh, gitu ya. Karena apa, lisan orang Betawi sama saya udah medok kalau kata anunya. Saya pergi ke Malang, ya, bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya. Walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, ya, mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin, amin. Ya. Sampai saya dipersekusi, ya, saya santai aja. Orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang? Ya kan? Intinya, ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad, apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir, apa alasan kita menentang orang yang benar?
nggak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu saya dulu pernah sampaikan ketika di pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Roma ketika dia mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Offside itu namanya. Ya. Nah, kenapa di framing bahwa Bung Roma nggak bisa jadi rujukan? Kalau dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa dia Pan. Ya. Dia hanya mengundang orang punya ilmu. Betul. Ya, dalam kajian tesis siapa tah Kiai Imad diundang. Terus siapa lagi? Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Perubah Alawi kalau bahasanya, Pan ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya ya. Pada kebakaran jenggot, saya bingung gitu. Sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah. Kiai Imad, saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab Alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis Magister ya. atau magister atau melalui university. Yeah. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor gitu loh. Dokter. Dokter, kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasab Alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu, tapi saya lihat apa bahasa inti nasab Alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Baik, Said. Ini kita udah mengerucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma. Beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab Ba'alawi ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus. Karena kalau putus pernah nyambung. Ibarat orang cerai kan pernah nikah berarti kan. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau apa tinjauan dan kajiannya untuk menegaskan nasab Ba'alawi ini batil, sekaligus juga tentang apa sih urgensinya kitab sezaman untuk mengisbat nasab ini. Kita persilahkan. Baik. Semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu ndak asal-asal main. Ndak ada sistem mimpi, ya. Ndak ada sistem melalui proses kasab, ya.
tidak juga melalui konsep sistem baru paham Atau prasangka ya. ya, baru paham. Dulu gua nggak paham, sekarang gua baru paham. Nggak ada begitu, nggak gitu loh ya. Jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis, karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri ketika berbicara sufi. Istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Setiap fan ilmu itu punya kamarnya masing-masing. Ya. Ilmu nahu, kalau kata orang ilmu nahu nih ya, ilmu yang lain mah nggak ada gunanya kalau kagak ada ilmu nahu, kata orang ulama ilmu nahu. Karena orang tidak akan paham Al-Quran, tidak ketemu segala sesuatu dari isi Al-Quran dan segala sesuatu dari makalah Nabi kecuali dengan mengetahui ilmu alat, ya nggak? Nah, ilmu alat juga disebut ilmu adab. Maka kalau zaman dulu tuh Abdullah bin Umar mendengar anaknya aja lahan, harokat patah dibaca kasrah, digampar. Coba baca dulu Mukhtasar Jidan mukadimahnya. Setiap ilmu itu punya fannya masing-masing dan punya kaidahnya sendiri. Iya. Kalau kata ulama tasawuf, masuk dalam ilmu tasawuf farduin. Kalau kata ulama fikih, fikih dulu. Karena tanpa fikih kagak bener ibadah. Kalau kata tasawuf, tasawuf dulu, akhlak dianuin, dibenerin. Iya enggak? Kata ulama tauhid, orang kena. Iya. Kalau belum makrifat Tuhan, sholat lo bener. Siapa yang lo sembah? Lah Haider, kalau dipisah-pisah begitu. Ya. Paham nggak kira-kira? Jadi ilmu hadis juga dia punya retorikanya masing-masing. Nah, ilmu hadis ada diroyah dan ada riwayah. Bagaimana kita mendeteksi hadis hasan, sahih, hasan, doib, maudhu? Ya. Kalau saya bicara lagi, mungkinkah ulama semua itu nggak pernah bohong? Pasti orang jawab nggak mungkin. Kalau tanya, mungkin nggak aulia kena tipu? Itu kita kan terjebak dengan retorika pertanyaan yang kita nggak punya ilmu menjawabnya. Orang awamnya, mohon maaf, mungkin nggak aulia kena tipu? Coba, wali Allah mungkin nggak kena tipu? Mungkin. Hah? Mungkin. Mungkin, sebagian nih. Yang lain dia pasti kata nggak mungkin. Wali Tuhan kok kena tipu? Ya. Kan masa begitu, Pak? Nabi, nih tanya lagi nih, Nabi mungkin nggak kena tipu? Mungkin. Buat Nabi kok kena tipu? Iya kan? Nah, di sini narasi-narasi Ba'alawi yang saya lihat ketika dia bawa Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dibandingkan dengan Kiai Imad, mana lebih tahu Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Imad? Itu kan bandingan bodoh. Masa ngebandingin yang hidup dengan yang mati? Giliran kita bilang hebatan Kiai Imad, marah pan. Padahal dia yang nyumili. Kan lucu. Lucu nggak tuh? Loh, Kiai Hasyim Asy'ari tidak meneliti. Ya. Jadi dia tidak punya fatwa. Karena dia tidak nggak neliti. Betul. Bukan berarti Kiai Hasyim Asy'ari nggak punya ilmu. Salah. Bila mana nih Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'alawi batal, Kiai Imad benar. Ya. Gitu loh. Kenapa? Fakta, data. Gitu loh. Hujah dan dalil. Hujah dan dalil. Jelas nggak pelan-pelan nih saya ngomong nih? Ini waktu jangan dibatasin ya. Ya, nggak dibatasin. Biar sampai jam berapa biar danta gitu. Jadi ilmu nasab juga sama. Ada ilmu nasab dirayah, ada ilmu nasab riwayah. Tinjauannya dari mana nih? Kalau bahasa sahih ada sahih riwayat, sahih sanad, rijalnya siqah. Ada matan ditinjaunya. Betul.
urutan sanad silsilah rawi itu hadasananya sikoh bagus, matannya maudhu, bisa terjadi. Saya contoh, ada riwayat saya mengatakan mi'raj Nabi dengan ruh, sahih riwayatnya, matannya maudhu. Kenapa? Mukhalif daripada zahir makna Al-Quran. Matanya maudhu. Tak kasih contoh lagi yang lebih gampang dipaham. Mak Nabi menurut riwayat yang mutasil, walaupun derajatnya mursal, itu menyatakan bapak Nabi di neraka. Di neraka, betul ya. Benar nggak? Ada lagi riwayat hadis sahih lagi, maktub di Sahih Bukhari. Kurang apa tuh? Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim. Ya. Mak Nabi matimu kafir. Sampean baca hadis seperti itu tidak mempelajari detail tentang mustalahul hadis, terjebak mengatakan mak Nabi kafir. Bapaknya masuk neraka, betul. Ya. Betul. Sedangkan di Al-Quran jelas Allah tidak pernah mengazab siapapun sampai Rasul diutuskan itu. Nah, terus dalam ilmu nasab, ketika kita berbicara soal nama-nama nasab yang nisbatnya kepada baginda Nabi, patokannya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya berdusta atas nama Nabi tempatnya di neraka. Gitu loh. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Berdusta dari sudut apa? Baik dari sudut makalah Nabi, atau af'al Nabi, atau pengakuan Nabi. Ketika Nabi mengatakan cucu saya Hasan Husain, ya nggak? Ya. Berarti jangan dibantah. Hasan Husain cucunya Nabi. Dari mana sampai yang tahu kalau Hasan Husain cucunya Nabi? Kita hidup di tahun 1400. Apakah kita hanya percaya dengan orang yang ada di 1400? Kalau ditanya orang, apa dalilnya? Lu taunya dari mana? Kalau Nabi punya cucu, Hasan Husain. Perkataan Nabi, di mana perkataan itu adanya? Dari siapa? Siapa yang rawinya? Ini bahasa paham nggak? Gampang paham nggak gitu? Paham. Pahamin aja pokoknya. Jangan dipaksa paham. Kalau dipaksa paham nggak pinter. Kalau Ba'alawi itu dipaksa paham. Gitu. Dari mana datangnya sampean tahu kalau Sayyidina Hasan Husain cucu Nabi? Ia melalui informasi orang sebelum kita, orang sebelum kita, orang sebelum kita, orang sebelum kita, sampai kepada riwayat yang mutasil kepada Kanjeng Nabi. Gitu loh. Jelas tidak? Nah, ketika kita memverifikasi keturunan Nabi, Nabi juga murka sama orang yang ngaku-ngaku yang bukan bapaknya. Baik bapak yang dekat atau bapak yang jauh. Kalau bukan jalurnya, jangan aku-aku. Situ mau mobil situ diaku mobil orang. Dunia aja kita kagak mau. Bini kita diaku punya orang. Mau ora? Sakit pak bini kita diaku punya orang. Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Bini orang dicintai. Repot. Ini gitu. Cocok ini istilahnya bagus ini. Iya kan orang itu makalah itu nggak ada datanya. Bikinan. Mahamba nggak perlu dalil. Mahamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Pan ada nyanyinya. Jika benar cinta itu buta. Iya. Kalau ada Bung Roma enak ini. Ya. Nanti diundang sama Bung Roma. Iya. Ntar lagi nih Bung Roma. Ya, Menang Said Kori biar agak serem. Kagak ngarap sih tapi ya mau aja. Diundang, yang namanya diundang. Nanti kan kayak Sono. Iya. Oke. Nah, nasab Alawi ini berhubungannya dengan generasi 12.
Nah ini primer. Masa hidup 500 tahun setelah wafat Rasul itu primer. Primer itu. 600 tahun kemudian itu sekunder. Kalau bahasa saya itu artinya kalau bapak punya nasab dari jalur primer ke atasnya nyambung, nggak ada gugatan, tetapi dari ke bawahnya dari abad 600, 700 ya, 700 800 itu sampai sekarang ada ketidak diketahuinya, majhul nama itu. Ya, majhul. Tidak disebutin. Itu bisa dimainin. Makna bisa dimainin dengan ilmiah. Di kitab lain ada nggak? Satu aja ada kelar. Gitu loh. Iya. Kelar masalah. Tapi kalau riwayat 12 generasi itu primer, pokok, karena sangat-sangat dekat dengan masa Rasul. Jelas nggak kira-kira? Ubaidillah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa, ya, itu generasi 11. Nih, Taurut. Ya. Ubaidillah yang kita klaim dulu nih, bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, ya, bin Ali bin Ja'far, ya kan? Bin Ja'far bin Muhammad, ya kan? Bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin, ya enggak? Ya. Udah berapa tuh? Ya. 8. Bin Sayyidina Husain, ya, bin Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. 11 kan? Ya, betul. 11 nggak? Pas 11. Sampai ke Rasulullah pas 11 nggak? Penting kalau nggak ada data mah rungkat semua itu. Penting itu. Pelajari yang benar, yang lurus. Nah sekarang kok ada orang namanya Ubaidillah tidak terdata dalam kitab-kitab nasab tempo dulu. Dari kitab nasab yang mutasir riwayat nggak ada. Wong riwayatnya nggak ada. Bagaimana wujud orang tanpa ada riwayat? Itu namanya dongeng sebelum tidur. Gitu loh. Halusinasi, nama orang dibuat-buat itu. Kalau Ubaidillah ini orang biasa, ya ustadz Iqra lah, wajar nggak ada yang kenal papan. Tapi kalau dia sekali berpapa Prabowo, sekali berbapak Jokowi, sekali berlebih dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, sekali bergus Dur, ilok agak yang tahu. Gue bingung. Masa surat cinta aja kagak ada? Ahmad bin Isa terverifikasi tukilan orang yang menukil khobar dari dia. Ahmad bin Isa. La Ubaidillah mujtahid mutlak. Imam Syafi'i punya karangannya, Imam Ghazali punya karangannya. Dia jangankan karangan, surat cinta ge kagak ketemu. Nggak pacaran dia kali. Mungkin zaman dulu orang pacaran kan. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya, paham ya. Enggak kan? Alwi hebat. Amul Pakih bisa terbang 70 kali ke langit jumpa sama Tuhan. Mi'raj. Orang pakai buruk loh. Nabi aja sekali seumur hidup pakai buruk. Dia mah kagak pakai apa-apa, cus. Begitu kan? Kesaktian dia sama Nabi. Gue bingung. Sekaliber itu mampunya, ya nggak? Ilok kagak ada karangannya. Nggak ada karangan. Bang, mohon maaf ya. Gue kan nggak pinter, gue mah. Ya jadi gue ngomong nak. Ya nggak apa-apa. Saya kagak pinter, saya mah. Ya, bukan orang hebat ilmu mah. Ya, cemen ilmu kita. Tapi doyan nulis. Karena hobinya orang-orang cerdas, tingkatnya udah tingkat aulia, hobinya nulis. Apa gitu ditulis sama dia? Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhrah hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, Yeah. ada tulisannya, banyak karyanya. Ya nggak? Ngapa dia kagak ada? Gue bingung.
Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Diklaim hebat tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti, nggak ada kitabnya. Betul. Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Faqih Muqaddam. Iya. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, qala, misalkan ulama anu sebutin sama dia, ya kan? Kalau di Yana qala Al-Auza'i, disebutin, ya nggak? Qala Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Benar-benar. Betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul, betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu gerbong pisang apa bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Ya, gara-gara menurunkan nasabah Alawi dibunuh aja. Ular aja bisa matok, nggak punya tangan. Masa kita diciptakan tangan sama Tuhan, punya kaki, orang bisa nangkis? Iya, nggak kuat, lari, udah lari mati, ya kan? Naas itu mah, ya nggak? Jelas tidak kira-kira? Jadi nasabah Alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Ya. Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10. Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan 5 abad. Ya. 6 abad. Belum saya bongkar Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Rungkat kali ini saya bongkar. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, jadi jelas ini bahwasanya nama-nama yang dibanggakan oleh Ba'alwi, mulai dari Ubaidillah, Alwi, sebagainya, Amul Faqih, adalah nama-nama yang mereka klaim sebagai ulama besar, orang hebat kan begitu. Tapi pada kenyataannya dari sumber primer, kitab nasab, nggak ada catatan nama itu. Bahkan ini berlangsung selama 5-6 abad lamanya. Dari data sekunder, katakanlah dari kitab hadis, kitab fikih, ada ulama-ulama eksternal yang berkomentar tentang mereka pun tidak ada. Jadi berdasarkan sumber primer, berdasarkan sumber sekunder, tidak ada penyebutan sama sekali tentang nama-nama yang diklaim sebagai nenek moyang Ba'alwi. Sampai di sini jadi paham kita bahwasanya nama itu memang tidak ada. Ya jangan-jangan tadi itu dulu ada sosok sebenarnya nama yang terkenal, Ubaidillah juga. Ubaidillah bin Ahmad juga. Tapi yang mendirikan dinasti Fatimiyah ternyata ketika diperangi oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, dia ngaku-ngaku sebagai dzurriat Nabi padahal dia Yahudi. Makanya jangan heran sekarang kalau tes DNA yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu juga DNA-nya Yahudi. Karena mungkin barangkali Ubaidillah yang diklaim sebagai moyang mereka adalah orang yang sama. Kita masih pakai barangkali karena untuk menyambungkannya butuh data yang lebih lengkap lagi. Baik, kita akan lanjut lagi kepada kajian yang berikutnya. Tadi sebentar kita lihat ke PN dulu biar berurutan. Oh ya, mereka mengklaim bahwasanya Imam Ahmad itu dengan laqab Al-Muhajir yang mereka klaim sudah berhijrah ke Yaman. Apakah benar menurut kajian Teguh Qori Imam Ahmad bin Isa ini Al-Muhajir betul-betul hijrah ke Yaman? Jadi demikian. Baik. Ahmad bin Isa yang digelar Al-Muhajir pertama ya. Ya. Gelar Al-Muhajirnya saja itu tidak pernah didapatkan di dalam berbagai kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh kecuali dari golongan dia sendiri. Ya. Ya. Sementara kitab nasab yang abad kelima